Kalau rasanya dengan terus mendengarkan justru akan menimbulkan keraguan pula dalam keyakinan kita, berarti jangan dengar. Kalau memang akan seperti itu. Tetapi kalau umpamanya kita ingin mencoba untuk mendengarnya dan ingin mendapatkan satu perbandingan barangkali, bagaimana alasan mereka? Apa yang dikatakan ini? Karena juga untuk mengatakan ini salah, ini benar, itu juga tidak semudah membalik telapak tangan. Kadang-kadang kita perlu juga untuk mendengarkan sesuatu yang sifatnya pembanding. Tapi itu kalau kita mengerti, kalau kita mampu. Kalau kita tidak mampu, yang seolah-olah nanti setelah mendengar itu justru akan merusak kita, ya berarti lebih baik untuk tidak didengar. Karena kalau al-batil itu dipoles, al-batil saja itu dipoles, itu bisa nampak seperti al-haq. Apalagi kalau dia samar-samar. Yang batil saja dipoles bisa nampak seperti al-haq, apalagi kalau yang samar-samar. Jadi seandainya tidak punya kemampuan untuk membeda-bedakannya dan dikhawatirkan nanti justru akan malah merusak, ya lebih baik untuk tidak didengarkan. Tapi kalau untuk mendapatkan perbandingan, ya karena perbedaan itu jelas ada. Perbedaan dalam persoalan agama itu disebut dengan ikhtilaf. Ada dalam Islam. Ada mazhab-mazhab yang punya pandangan yang berbeda. Seandainya perbedaan itu berada di atas dalil yang ada, dapat ditolerir. Cuma yang tidak ikhtilaf, jangan diikhtilaf-ikhtilafkan juga, itu masalah. Karena kalau semua ikhtilaf mau ditolerir, hampir semua masalah itu ikhtilaf. Dan kalau seandainya kita berpegang kepada asal ada orang yang berpandangan seperti itu lalu tidak mengapa, rusak agama kita. Itu yang tatabbu zallatil ulama. Itu yang dulu pernah kita bahas. Zallatil ulama, ketergelincirannya para ulama itu ada. Kalau itu yang kita ikuti, hancur, rusak agama kita. Jumhur mengatakan kalau nazar ingin menikah, itu disunahkan melihat wajah dan telapak tangan. Itu pendapat yang paling kuat. Ada di antara ulama nyobi boleh tengok sodo. Itu kan dia gue. Ya kan? Bahkan ketika ada jelas dikatakan bahwa riba itu haram, ada yang menghalalkan, ada yang menghalalkan riba. Itu kan dia gue. Jadi kalau seandainya mau seperti itu kan, maka pasti akan rusak agama kita. Maka ikhtilaf itu jika benar-benar berada di atas dalil dapat ditolerir. Tapi kalau tidak, berarti betul-betul kita harus mengembalikan kepada mana dalil yang benar menurut para ulama. Dalam menurut awak adalah nyawa ada ulama ada kan? Menurut para ulama bahwa ternyata ini sahih, ini dhaif. Jadi pakai jonan dhaif dulu, dhaif dulu. Pakai yang sahih. Jadi seperti itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Babat TV Sunnah, belajar agama baru aneh.